siapa pemenang-pemenang tender dari seluruhnya itu, Pak? Siap Bapak, itu datanya ada di teman-teman layanan haji luar negeri, di masing-masing subdit ada Bapak, penetapan itunya. Nanti bisa disusulkan? Nanti kami akan izin ke Pak Dirjen, agar Pak Dirjen yang secara resmi menyampaikan, mengirimkan bahannya, karena itu kewenangannya di bawah Pak Dirjen Pak. Di bawah Dirjen semua? Ya, karena itu di Direktur Layanan Haji Luar Negeri, di bawah Direktur Layanan Haji Luar Negeri ada 3 subdit, dan itu struktur di bawah Dirjen Haji. Mungkin kami hanya akan menyampaikan, nanti biar Pak Dirjen yang memerintahkan kepada strukturnya. Ini penting untuk saya sampaikan supaya kita tahu bahwa sangat mungkin terjadi KKN di situ, dan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari yang Anda sampaikan tadi dari awal. Dan kami juga dapat informasi dari beberapa pihak bahwa KKN di Kementerian Luar Negeri, di Kementerian Agama, di Kementerian Agama ini sangat luar biasa besar, dan itu menjadi cerita dari menjadikan narasi dari berbagai sumber yang kita dapat. Saya kira Anda bisa merespon pernyataan saya ini. Dalam semua proses pelaksanaan program kebijakan, tentu norma dan prosedur itu yang menjadi prioritas Bapak. Artinya selama norma itu terpenuhi, prosedurnya kemudian dijalankan, saya kira tidak ada masalah dalam proses pelaksanaan. Norma prosedur itu kan normasivitasnya, Ya. proseduralnya. Tetapi apa yang ada di balik itu semua, kita juga tahu tender itu bisa diatur kok, harganya juga bisa diatur, dan seterusnya dan seterusnya. Maka KKN yang ada di Kementerian Agama ini sungguh sangat menyedihkan sebetulnya, dan itu nyaring di mana-mana. Dan kalau kita selidiki lebih jauh, kita mendatangkan aparat penegak hukum misalnya, saya berkali-kali ngomong di forum ini supaya kita sekali-sekali menghadirkan aparat penegak hukum untuk menyelidiki satu persatu dari proses bisnis yang ada di Kementerian Agama, dan itu pasti akan terkuak semua. Saya kira itu salah satu usulan kita pimpinan, dan mohon dijadwalkan segera aparat penegak hukum untuk kita datangkan di sini. Apakah pihak KPK, karena KPK juga tadi disebut-sebut, dan juga KPK juga nongkrong di Saudi, dan seterusnya dan seterusnya. Ada kejaksaan, ada kepolisian, dan seterusnya. Saya kira itu untuk sementara, nanti kita sambung kembali. Kalau Pak Wahid mau bicara silahkan, atau Pak Arteri mau bicara silahkan. Baik, terima kasih Pak Marwan Ja'far. Selanjutnya Pak Wahid sudah siap? Ya, baik. Saya lagi menikmati kopi pagi-pagi. Pak Saudara Saksi, Pak Alek. Siap Bapak. Ya, saya tidak bisa mengikuti dari awal. Ya, ini tapi tergelitik saya dengan yang disampaikan Bapak terkait dengan pertanyaan dari Pak Marwan. Ya. Terkait dengan tugas Bapak ini sebagai Dewan Pengawas Ya, Bapak. BPKH. Siap Bapak. Dewan Pengawas ini tugasnya sampai di mana? Dalam hal pengawasan terkait dengan anggaran yang dikeluarkan BPKH untuk pelaksanaan haji. Iya, tentu pertama Badan Pengawas itu tugas dan fungsinya adalah melaksanakan pengawasan terkait dengan pengelolaan keuangan itu sendiri. Kemudian melaksanakan pengawasan terkait dengan pelaksanaan bagaimana kemudian operasionalisasi dari badan pelaksana, dan bagaimana pelaksanaan proses pencairan pencairan dari dana yang diminta oleh Kementerian Agama terhadap BPKH untuk proses penyelenggaraan ibadah haji di tahun berjalan. Itu Bapak. Pengawasannya
sampai di mana dana itu yang sudah dikeluarkan oleh BPKH ya? Pengawasan saudara sebagai tugas Dewan Pengawas, pengawasannya hanya mengawasi uang itu direalisasi atau sampai penggunaan atau sampai penyalahgunaan? Di proses realisasinya Bapak, di proses realisasi bagaimana kemudian Badan Pelaksana melakukan pembayaran terhadap permintaan transfer dari Kementerian Agama terkait untuk personel haji. Jadi kalau uang itu setelah direalisasi penggunaannya untuk apa, Bapak enggak mengawasi? Tentu itu ranahnya nanti di luar ranah Dewas, karena Dewas itu kan tugas fungsinya di pengelolaan keuangannya Bapak. Bapak, Jadi, kalau Dewas hanya pengeluaran, Bapak hanya sebagai kasir. tapi kalau fungsinya memang seperti itu, bahwa Dewan Pengawas itu melakukan pengawasan penilaian terhadap pengelolaan keuangan haji. Cuman pada saat kemudian BPKH hendak melaksanakan pembayaran, pencairan terhadap keuangan yang diajukan, permohonan sejumlah dana yang diajukan oleh PHU, tentu BPKH harus lebih detail, lebih teliti terkait dengan permohonan-permohonan yang diajukan. Itu yang Bapak punya kewenangan enggak katakan ini BPKH Dewan Pelaksanaan Kementerian Haji minta supaya disiapkan anggaran untuk ini makanan kecil ya, senilai katakan ini 50.000 ya. Isinya Bapak tahu nggak 50.000 ini? tidak sampai di situ, di Dewan Pengawas tidak sampai di situ Bapak. Oh. Ya. Jadi tidak sampai di situ ya? Tidak sampai di situ. Oke, nanti kita perlu. Jadi ini begini, saudara saksi, terkait dengan pelayanan yang di Armusna, ya, Armusna itu kan sudah di atas dasar pengajuan yang diajukan oleh Mas Harik, ya, oleh Mas Harik kepada Kementerian Agama terkait dengan pelayanan di Arafah, Mina, Musdalifah. Siap. Dari mulai tenda sampai catering sampai bus, ya, itu kan disiapkan oleh Mas Harik sesuai dengan harga, ya, harga yang ditentukan, disepakati, diputuskan. Saudara ikut enggak dalam tender itu sehingga tender itu kena satu lembaga yang nama Mas Harik? Saya tidak ikut Bapak, saya tidak mengikuti. Ini siapa? Itu proses itu dilaksanakan, kalau tidak salah, bentar Pak, saya mohon izin, Ya. Proses itu kalau tidak salah Pak ya, berdasarkan yang saya dapat informasinya, itu dilaksanakan itu di luar negeri Bapak. Ya. Di KUH, kemudian dari KUH masuk ke Direktur Layanan Haji Luar Negeri, kemudian kepada Pak Dirjen. Nah, dari KUH sendiri pelaksanaan tender itu apa hanya satu yang namanya Mas Harik? Apa tidak ada yang lain? Tidak, setahu saya tidak Bapak. Setahu saya tidak, karena saya mendengar ada satu namanya Do You Full Bed. Do You Bed. Terus berapa lagi? Saya kurang paham, tapi teman-teman KUH mungkin yang bisa menjelaskan. Itu syarikah itu kan punya banyak anak perusahaan ya, atau perusahaan yang dihimpun oleh syarikah. Ya, salah satunya Mas Harik ya. Terus Do You Full Bed. Do You Full Bed. Saya pernah dengar itu, ikut mendaftar. Dan ada beberapa yang lain, tapi detailnya itu ada teman-teman di teman-teman layanan haji luar negeri dan KUH Pak. Oh. Okay. Siapa itu yang KUH-nya itu? KUH itu Pak Nasrullah Jasam. Nasrullah ya. Ya. Nah, sekarang saudara tahu nggak dalam sejauh mana saudara ketahui terkait dengan
anggaran yang diputuskan dalam haji reguler, ya, keputusan berapa real itu yang diputuskan dalam pelayanan Arafah Mina Musdalifah terhadap penawaran dari keputusan dari yang antara Masyarik dengan KUH? Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Tidak tahu, Pak. Dari ini itu kan tidak uang jamaah yang bayar, tapi jamaah membayar lewat namanya dana yang dikelola oleh BPKH, ya kan? Ya. Itu kalau haji reguler 213.000 kalau nggak salah, ya. Itu dari 92%, ya. Saudara tahu itu pembayarannya dilakukan sepenuhnya atau ada DP atau bagaimana? Pembayaran untuk Masyarik ya, Pak ya? Ya. Jadi yang saya tahu berlaku untuk yang satu jemaah, Pak ya. Per satu jemaah itu tidak bisa dipisah. Jadi modelnya satu paket pemaketan. Jadi untuk visa, jadi begini, mohon izin Pak, ada karakteristik visa jemaah yang berbeda dengan visa petugas. Ya. Visa jemaah ini dapat terbit jika paketnya itu sudah tercukupi seluruhnya. Jadi seseorang itu terbit visa jika kemudian sudah layanan hotel di Madinah sudah, kemudian untuk masyair sudah, dan beberapa paket yang lain terpenuhi, visa baru terbit. Nah artinya itu satu orang itu terbit visa jamaah itu harus sudah terpenuhi seluruh paket yang dipersyaratkan sudah harus. Nah kalau di petugas itu beda, petugas itu tanpa harus beli paket. Enggak, saya tidak tanya petugas, saya tanya haji reguler. Biaya masyair berapa tahu? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Nah biaya masyair itu yang membayarkan Kementerian Agama melalui dana yang dikelola oleh BPKH. Itu saudara sebagai Dewan Pengawas, sejauh mana Anda ketahui pembayaran itu kepada yang dikeluarkan oleh BPKH pada biaya masyair? Ada laporan dari BPKH, dari Badan Pelaksana terkait dengan pembayaran itu. Nanti saya informasikan, saya akan cari datanya Pak. Jadi ada kebutuhan untuk pembayaran paket masyair. Iya, paket masyair. Ya, paket masyair, detail jumlahnya berapa, kapan kemudian dibayarkan atau ditransfer dari BPKH kepada Kementerian Agama. Saya lupa detailnya Pak. Nanti saya akan cek data tersebut secara lebih detail. Bapak sebagai Dewan Pengawas harusnya tahu dong. Iya. Kenapa Bapak sampai sekarang tidak tahu berapa yang dikeluarkan? Jadi selama ini BPKH itu keluarkan anggaran untuk pelaksanaan haji, ya, itu harusnya saudara Dewan Pengawas itu harus tahu, karena saudara sejak tahun 2022 sudah memisahkan diri dari yang namanya staf sus, sudah Anda menyatakan diri sebagai Dewan Pengawas, ya, BPKH. Kemarin saya tanyakan kan seperti itu. Iya Bapak. Dari saudara tidak rangkap jabatan, oke. Iya, Meskipun dalam informasi yang kami terima ini kan saudara masih tetap di Dewan Pengawas, masih juga Dewan yang masih juga di staf sus yang saya dengar seperti itu. Sehingga ada yang rumor menyampaikan bahwa termasuk dari kegiatan-kegiatan anggaran yang disampaikan yang ada di Kementerian Agama ini saudara ikut campur. Tapi itu saya tidak tahu bukti karena ini rumor yang disampaikan seperti itu. Iya, tapi saudara sudah menyatakan 2022 itu khusus saudara menangani dari staf sus. Tapi karena saudara tidak tahu dari perjalanan haji kemarin yang saudara harus tahu keluarkan, karena ini dana umat, saudara saksi. Iya. Dana umat itu yang diamanahkan oleh BPKH, dan selaku kalian itu selaku Dewan Pengawas harus tahu. Iya, gitu Pak. loh. Jadi saya dapat informasi, benar nggak kira-kira ini menyampaikan buat panjenengan? Pembayaran masyair itu tidak diberikan pada 100% pengajuan itu. Tahu nggak, saudara?
menurut logika saya tidak mungkin itu, Pak. Karena untuk menerbitkan visa 100% jemaah, itu otomatis kebutuhan paketnya itu harus terbayar semua. Iya. Ya. 100% harus terbayar semua. Ya. Sekarang begini, saudara tahu enggak berapa persen jamaah haji yang melakukan nafar awal, melakukan nafar sani? Dan termasuk jamaah yang tanazul sebanyak 40.000 jamaah haji yang ada di kawasan Aziziyah dan apa itu sekitar Aziziyah itu? Raudhah. Raudhah. Izin Bapak, untuk nafar awal, nafar tsani nanti dapat dikonfirmasi lebih detail kepada teman-teman di layanan haji luar negeri. Tapi nafar awal, nafar tsani itu terkait dengan skema layanan yang harus dilaksanakan oleh pihak penyedia layanan yaitu masyarik. Artinya terkait dengan pembayaran masyair itu dilakukan 100%. Nah, untuk nafar awal itu diestimasikan berapa persen. Nah, pihak penyedia layanan harus menyiapkan layanan untuk sekian persen yang ambil nafar awal. Nah, artinya bukan kemudian tidak diberikan layanan, dia tetap memperoleh haknya, memperoleh layanan yang menjadi haknya jemaah, tapi nanti dipisah sekian persen untuk nafar awal. Artinya layanannya itu tidak lagi di daerah, tidak lagi di tenda Mina. Untuk yang 40%, umpamanya kalau diskemakan 40%, 60%, maka 40% tetap diberikan layanan di tenda Mina. Nah, detail layanannya seperti apa, itu teman-teman di layanan haji luar negeri terkait dengan hal tersebut. Yang kedua Bapak, untuk tanazul, ini karena bukan program mandatori Bapak. Jadi sifatnya masih voluntary, inisiatif dari masing-masing jamaah, inisiatif dari masing-masing kelompok jemaah, inisiatif dari beberapa kloter untuk tanazul. Setelah lempar jumroh Aqabah, langsung kembali ke daerah Shisha, Raudhah untuk beristirahatnya itu di hotel-hotel. Nah, karena ini tidak mandatori, maka kemudian pihak Kementerian Agama dan pihak penyedia layanan itu belum memandatorikan layanan di hotel saat mereka jemaah ini kembali ke hotel. Nah, sebenarnya mohon izin, solusi tercepat untuk mengatasi kepadatan di Mina adalah tanazul, Bapak. Tapi bagaimana tanazul itu menjadi pilihan program jemaah dan ini menjadi mandatori. Satu-satunya cara untuk mengurai kepadatan di Mina itu adalah tanazul itu menjadi mandatori. Minimal berapa, tapi harus disiapkan layanannya saat kembali ke hotel. Cuman memang karena selama ini dia sifatnya baru voluntary, inisiatif dari masing-masing jemaah, dari masing-masing kelompok jemaah, dari masing-masing bagian kloter dan seterusnya, maka belum bisa disiapkan layanan di hotel. Oke, jadi saudara sampaikan dari tanazul itu karena ini masih voluntary, masih mandiri. Iya. Nah, betul Bapak. Sedangkan mereka itu kan punya hak, Pak. Betul Bapak. Dapat catering, dapat makanan, dapat minuman, dapat buah, ya, dapat jatah tempat tinggal. Mereka tidak tepati. Yang pertama itu. Yang kedua, jamaah yang nafar awal itu juga sudah meninggalkan ada di hotel, ya. Artinya mereka sudah tidak kembali sama sekali. Kalau tanazul masih sore hari masih kembali karena mabit, kan begitu. Nah, selama kehidupan mereka tanazul mandiri, itu mereka keluarkan uang sendiri, Pak. Termasuk nafar awal itu juga mereka sudah mandiri kembali ke hotel, melakukan ibadah di haram. Ya, saudara sebagai dewan pengawas tahu nggak itu kalau pihak biaya masyair yang dikelola oleh masyarik ada nggak pengembalian kepada kontrak yang dilakukan oleh Kementerian Agama? Kalau dari alur Pak, dari alur layanan
dan di skema nafar awal nafar tsani, saya kira yang perlu dilakukan tindak lanjut adalah bagaimana teman-teman di Kementerian Agama, khususnya di Direktorat Jenderal BHU di layanan luar negeri, itu melakukan rekonsiliasi layanan, Pak. Diskemakan berapa persen sih nafar awal nafar tsani? Kalau kemudian dari skema ini ada kewajiban pihak penyedia untuk memberikan layanan kepada jemaah yang ngambil nafar awal, taruhlah 60%. 60% ini standar layanannya seperti apa yang kita sepakati. Nah, jika ada tidak sesuaian, maka harus dilakukan hitungan. Nah, ini menjadi potensi efisiensi bukan efisiensi tapi potensi dana yang harus dikembalikan, ya, kita tarik dari pihak syarikah yang memberikan layanan yang ternyata beberapa tidak sesuai. Artinya nilainya itu berbeda dengan ketika harusnya menerima layanan di Mina. Saya kira itu, Pak. Jadi ada potensi yang mestinya harus diperoleh dari situ. Saudara dalam haji 2024 ikut melakukan pengawasan ya? Petugas, Bapak. Petugas. Iya. Dari mulai tanggal berapa sampai berapa? Tanggal berapa hari di sana? Saya 30 hari, Bapak. 30 hari atau ya. 60 hari? 30 hari, Bapak. 30 hari saya. Saya bertugas sebulan, itu 30 hari, Bapak. Iya. Jadi saudara saksi, ini kalian sebagai Dewan Pengawas, ini saudara kayak kami ini di DPR, kami merancang satu anggaran, ya, sampai menjadi satuan anggaran, tapi tidak punya kemampuan pengawasan di satuan 3. Jadi keluarkan saja, tapi pelaksanaan di lapangan kita tidak tahu. Jadi saudara ini mestinya sebagai petugas saudara yang diberangkatkan petugas kan dari Kementerian Agama. Betul, Bapak. Tidak dari Dewan Pengawas. Bukan, Bapak. Saudara padahal sebagai petugas, saudara sebagai Dewan Pengawas, kok saudara bisa diangkat dari petugas dari Kementerian Agama? Ya, sekali lagi izin, di PPIH ini kan sifatnya kepanitiaan, Bapak. Kepanitiaan sifatnya ad hoc, dan proses rekrutmennya itu bisa melalui seleksi dan penunjukan. Nah, saya ditunjuk sebagai pengendali di layanan lansia dan disabilitas itu, Pak. Pengendali layanan lansia. Ya. Meskipun yang kemarin saya sampaikan pelayanan lansia belum ramah lansia. Betul, masih banyak yang harus kita lakukan evaluasi. Mohon izin, Bapak, terkait dengan tadi yang dihaturkan oleh Pak Wahid, saya kira menjadi sangat urgent untuk dilakukan harmonisasi 2 undang-undang. Antara Undang-Undang 34 tahun 2014 dan Undang-Undang 8 2019. Saya kira ini rekomendasi yang sampai hari ini belum dapat dilaksanakan, dan kalau dalam kacamata saya, perspektif saya, keberlangsungan pengelolaan keuangan haji dan keberlangsungan penyelenggaraan haji itu solusinya ada di harmoni 2 undang-undang ini. Itu menurut pandangan saya, Pak. Oke, terima kasih pimpinan. Jadi dilanjut. Baik. Lanjut. Terima kasih. Pimpinan. Masih diteruskan, baik Pak Marwan, silakan. Tadi Pak Alex sudah luar biasa itu. Menyebut nama-nama meskipun orang-orangnya tidak pada hadir dan tidak pada dapat proyek yang diinginkan. Termasuk tadi menyebut mengatasnamakan beberapa lembaga negara yang memang dicatut dan itu semua tidak betul, kata Pak Alex tadi, dan terjadi penipuan-penipuan di sana. Sekali lagi saya mengulangi pertanyaan saya yang terakhir adalah, saya ingin minta disebutkan siapa-siapa yang dapat, pemondokan siapa, cateringnya siapa, dan macam-macam lah, transportasinya siapa, siapa yang dapat, perusahaan-perusahaan mana yang dapat dari proses penyelenggaraan haji kemarin itu. Dan saya yakin Pak Alex tahu, karena yang tidak mustahil saja itu menemui Pak Alex.
yang mustahil saja, apalagi yang tidak mustahil. Pasti tahu mengatur sana, mengatur sini, menemui A, menemui B. Ini kan sebetulnya tindakan yang wajar sebetulnya, tapi dan saya yakin Pak Alex tahu mana-mana perusahaan di catering yang dapat itu mana, pemondokan mana, yang memenuhi syarat itu tahu semua saya kira. Boleh diceritakan Pak di sini Pak? Ya, terima kasih Bapak. Sekali lagi saya mohon izin, saya mohon maaf, saya tidak tahu sama sekali Bapak. Tapi sudah ada laporan akhir, ya sudah ada laporan akhir. Mungkin kami akan sampaikan ke Pak Dirjen agar nanti Pak Dirjen yang memerintahkan kepada tim untuk menyampaikan laporan akhir tersebut. Karena saya tidak pegang datanya, saya tidak pegang dokumen laporan tersebut Pak. Tapi minimal kan dengar ini, minimal dengar. Oke, ini kita catat ke pimpinan. Ya. Nanti Dirjen yang akan menyampaikan. Tetapi minimal dengarlah dan bermuasyarah, berinteraksi antara satu dengan yang lain. Saya kira tahulah, masa staf khusus nggak tahu ditemui banyak orang. Saya tidak tahu Pak. Iya, yang dapat saya kira banyak itu dan tahu saya kira. Iya. Saya ini kan pernah punya mantan staf khusus. Iya. Itu mereka juga nemui banyak tamu kok. Iya. Dan kalau mau nemui saya lempar tuh temui itu staf khusus itu pasti begitu. Iya. Karena apapun staf khusus itu melayani menteri sebetulnya, berkoordinasi, membantu dan seterusnya. Jangan-jangan Pak Alex juga melayani pribadi menterinya juga gitu. Saya juga tidak tahu ada indikasi-indikasi ke sana kayaknya itu. Dan oleh karena itu mohonlah diceritakan pada kesempatan yang baik ini. Ini adalah kesempatan yang baik bagi saudara saksi karena keamanan Anda sangat dijaga di sini karena LPSK juga sudah datang dan boleh diceritakan semuanya karena pansus angket ini itu bukan sekedar teks dan konteks yang dibahas, tetapi juga mengambil penyidikan maupun penyelidikan secara forensik. Dan oleh karena itu proses tender dan seterusnya dan siapa yang dapat itu pasti harus disampaikan. Jadi itulah salah satu angket ini. Bahkan angket ini bisa manggil presiden kok. Iya. Dan oleh karena itu saya berharap itu diceritakan semua kronologinya, minimal contoh-contohnya saja lah. Kalau catering ini yang dapat si A, ya yang pemondokan si B, tenda si C, transformasi si D, dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya seyakin-yakinnya bahwa saudara saksi berinteraksi atau bermuasyarah dengan orang-orang itu. Silakan saudara saksi untuk mengeksplor seluas-luasnya. Kami persilakan. Iya, sekali lagi mohon izin Bapak. Saya di bawah sumpah dan sumpah belum saya gugurkan semenjak kemarin dan kalaupun harus diambil sumpah kembali hari ini saya siap. Saya tidak pernah bertemu dengan pemilik dapur, saya tidak pernah bertemu dengan pemilik hotel, saya tidak bertemu dengan pihak-pihak juga pemilik-pemilik di transportasi. Sekali lagi saya tidak pernah bertemu dengan pihak-pihak tersebut. Sekali lagi, artinya bahwa saya tidak pada kapasitas untuk mengintervensi, bermain pada layanan-layanan di luar negeri, bahwa ada pihak-pihak yang kemudian bertemu saya menyampaikan beberapa keinginannya, selama kemudian saya sampaikan monggo silahkan diikuti, dilakukan sesuai prosedur yang ada. Itu selalu seperti itu. Siapapun tanpa harus saya tadi menyampaikan silakan diikuti berdasarkan prosedur yang ada. Itu artinya kan ketemu. Ya, tapi saya sekali lagi Bapak, itu yang saya maksud bagaimana pihak-pihak yang ketemu saya tadi ya saat saya sampaikan di rapat tertutup Bapak. Itu pihak-pihak yang ketemu dengan saya. Tapi saya tidak pernah ketemu dengan pemilik dapur, tidak pernah. Saya tidak pernah ketemu dengan satupun pemilik hotel, saya tidak pernah. Tidak pernah. Nah, itu biasanya kan maklar semua itu. Ya. Mana ada pemilik hotel itu maklarnya banyak di Arab Saudi. Ya. Saya itu pernah ngurus pemondokan sebulan aja nggak selesai. Ya. Itu zaman tahun
modal itu. Ya. Nggak selesai karena itu pemakaiannya terlalu banyak. Saya hanya ketemu dengan tadi pihak-pihak yang saya sebutkan saat rapat tertutup, Bapak. Baik, oke. Yang saya ingin tanyakan adalah untuk memperdalam laporan kepada Anda ini banyak. Siap. Tidak hanya cukup tadi itu. Ya. Soal dapur, catering, variabel di haji ini cukup banyak. Bisnisnya cukup banyak dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira Anda tahu nggak, bisa menyebutkan lagi nggak apa yang Anda sampaikan? Karena laporan ini tidak hanya masalah tadi tok, tidak hanya Iwan Kurniawan, Roy Kurniawan, tidak hanya Kolonel Hadi, tidak hanya siapa tadi Khudri, tidak hanya Bu Yuli dan seterusnya. Tapi Mohon masih izin, banyak Bapak. yang mohon izin, kita sudah sepakat nama-nama tersebut tidak dapat tertutup, Pak. Iya tertutup, ini tertutup. Nah, oleh karena itu masih terbuka. Oke. Nah, oleh karena itu saya minta rapat ini tertutup untuk menyampaikan lebih jauh lagi tentang proses yang dilaporkan kepada saudara saksi.